siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Sarawiduri di 87.7 FM dan juga pemirsa channel YouTube Pemkab Kabupaten Pemalang. Selamat siang rekan-rekan media, selamat datang di Pendopo Kabupaten Pemalang. Kita hari ini ada sesuatu yang istimewa, spesial program pastinya talk show dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Pemalang yang ke-448, tepatnya tanggal 24 Januari. Dan sudah hadir saat sekarang ada di tengah-tengah Anda, beliau adalah Bapak PLT Bupati Pemalang, Bapak Mansur Hidayat ST. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Oke. Kemudian yang kedua ada Bapak PJ Sekda, Bapak Dr. Andes Muhammad Siddiq MSI. Selamat siang, Assalamualaikum. Saya tidak sendirian saat sekarang, ditemani rekan Tartonet. Oke, yang akan memperkenalkan berikutnya. Dan Rida Nirvana ini dan kita dari Radio Sarawiduri luar biasa siang hari ini mengangkat tema ataupun topik tentang hari jadi. Betul. Kita lanjut narasumber yang lainnya yaitu silahkan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Dr. Andes Bambang Haryono MSI. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf mungkin karena saya silo ya, ada pancaran sinar dari sana. Baik. Untuk narasumber yang keempat, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Insinyur Heri Firmantio. Assalamualaikum. Selamat siang Pak, sehat Pak? Baik. Selanjutnya narasumber yang kelima, PLT Kepala Diskominfo Joko Ngatmo SMSI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Joko. Iya, sumringah senyumnya. Iya. Kemudian yang ada di ujung sana ada Bapak Sobirin dari Kesbangpol. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Salam olahraga. Nah, identik dengan olahraga. Ya. Baik, Rida. Jadi masyarakat Kabupaten Pemalang ini antusias sekali menyambut datangnya Hari H, tanggal 24 Januari. Begitu ya rekan Tarto ya. Betul. Iya, ada apa sih begitu? Karena kita ketahui Pak PLT, boleh mic-nya dipegang don saya Bu. Anji. 2 tahun saya ini kalau melihat Pak Mansur ini bawaannya full smile. Full gitu senyum. Ya. Dan kita senang ya. Full senyum, happy berarti. Bangga jadi warganya. Bangga. Gak tahu Pak Mansur bangga nggak punya warga seperti saya. Sangat bangga. Sangat bangga. Alhamdulillah. Ini sebetulnya resepnya apa sih Pak? Kelihatan selalu sehat gitu loh. Saya boleh Pak Mansur atau Mas Mansur ini biasanya? Monggo terserah. Mas gitu. Boleh. Mas boleh ya Mas ya. Mas Mansur resepnya apa ini? Resepnya apa? Bapak. Resepnya kata teman-teman pers itu harus selalu bahagia. Oh gitu. Iya, makanya saya senang nih dengan warga masyarakat Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya humanis, masyarakatnya asik gitu ya. Dan saya kira baik-baik semuanya masyarakat gitu Kabupaten ya, Mas, Pemalang ya. ya. Sampai sekarang makanya adem tenang karena masyarakat Kabupaten Pemalang semuanya baik-baik. Aman nyaman gitu ya. Aman nyaman. Ikhlas ya. Ikhlas tentunya. Karena ini temanya juga untuk Pemalang hari jadi. Ini sebenarnya bukan HUT ini. Iya. Antara HUT dengan hari jadi itu berbeda sebenarnya. Oh gitu ya Mas. Itu makanya ada HUT itu salah ini sebenarnya. Oh karena gitu. ini adalah hari jadi Kabupaten Pemalang yang ke-448 dengan tema bersatu bangkit bersama menuju Pemalang aman dan ikhlas tentunya. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Oke. Dan itu kita merasa bangga juga kepada pemimpin-pemimpin di Kabupaten Pemalang ya. Iya. Kalau pemimpinnya sehat, insya Allah aktivitasnya juga kuat kan. Betul. Gitu ya. Dan Rida mungkin kita gali lebih dalam lagi ini makna mungkin dari filosofinya seperti apa yang melatar belakangnya adanya tema bersatu. Bangkit bersama kemudian menuju Pemalang aman dan ikhlas. Iya, apa itu Mas Mansur? Pak Mansur. Ya, saya selalu menggaung-gaungkan bersatu. Ayo kita sama-sama bersatu, Pemalang kita bersatu. Kalau bersatu itu tidak ada yang bisa mengalahkan kalau sudah bersatu. Contoh, amin. Contoh, semut tuh kalau bersatu tuh orang tuh takut. Semut bersatu. Kalau semut sendiri, pas satu saja kita udah takut pas sakit. Semut kecil itu kalau sendiri dia nggak berani itu. Tapi kalau begitu bareng-bareng dia akan berani. Gitu. Burung di atas begitu bersatu bareng-bareng itu akan mengalahkan burung yang besar sekali. Jadi ingat perang Ababil ya Pak ya? Sama begitu. Kita harus bersatu. Makanya ini temanya adalah harus bersatu untuk membangun Pemalang. Kita harus bersatu. Bersatu persnya bersatu, Pemdanya bersatu bersama seluruh masyarakat. Nah gitu.
Sehingga Gitu. kita temanya adalah bersatu. Bangkit itu artinya apa? Kita dari kemarin Iya. COVID-19, keterpurukan COVID-19, ekonomi kita Terpuruk kemarin ya, Pak? jatuh, itulah kita harus bangkit bersama. Dengan bersatu berarti kita bersama-sama. Iya. Nah, gitu. Untuk membangun Pemalang tentunya aman adalah visinya Kabupaten Pemalang. Betul. Dan ikhlas itu, ikhlas memang kepanjangannya indah, komunikatif, hijau, lancar, aman, dan sehat. Iya. Kepanjangan, tapi ikhlas sendiri adalah derajat manusia yang paling tinggi adalah ikhlas. Kalau sudah ikhlas, apapun bisa dijalankan dengan penuh semangat. Nah, kalau sudah ikhlas itu semangat. Pasti tidak capek. Nah, itu salah satu pertanyaan tadi itu. Iya. Kenapa tidak ada capeknya? Karena kita ikhlas mengerjakannya. Gitu ya, Pak. Kalau mengerjakannya ikhlas, pasti tidak ada capeknya. Nah, kira-kira begitu. Gitu ya Pak. Ikhlas. Oke, jadi melakukan segala aktivitas itu dengan perasaan yang apa ya kalau ikhlas itu? Lek dijelentreh kayak apa? Benar-benar kita pasrah gitu. Pasrah Apa ya? hasilnya walaupun kita tetap ikhtiar. Iya, Tidak, kita oke. masih ke Hari Jadi Kabupaten Pemalang. Rangkaian acaranya ada yang konsepnya memang kegiatan pokok ataupun kegiatan utama Pak Mas Mansur. Juga ada acara hiburan. Nah, itu. Di mana isu yang menarik kemarin Iya. ada 2 artis nasional yang Benar. rencananya Iya. namun kemudian dibatalkan. Ini motivasi ataupun alasannya apa Mas Mansur? Mungkin masyarakat juga pengen tahu. Saya kemarin sebenarnya dengan Pak Kominfo itu, Iya. acaranya press release artinya saya menyampaikan saja sudah gitu ya. Oh ternyata dikemas seperti talk show seperti ini. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting informasi yang kita sampaikan dapat mengena untuk masyarakat Kabupaten Pemalang secara keseluruhan. Ini ada beberapa kegiatan terkait dengan Hari Jadi Kabupaten Pemalang. Ada banyak kegiatan. Berapa jumlahnya? 30 berapa? Wow. 32. Banyak ya Pak ya. Ada 32 kegiatan. Mantap ya. Ini suara mic-nya kayaknya kurang mantap nih. Oh gitu, Saya kalau Pak. mic-nya kurang mantap itu jadi suaranya kurang sip itu rasanya. Boleh pakai mic saya Pak, mantap Kayaknya ini kurang Pak. mantap suaranya nih. Tes, halo. Nah, ini kayaknya agak lebih enak. Jadi ada 32 kegiatan ya, betul. 32 kegiatan untuk menyambut Hari Jadi Kabupaten Pemalang. Hari Jadi Kabupaten Pemalang sepertinya banyak kegiatan. Sepertinya banyak kegiatan, tetapi memang kita kemas sesederhana mungkin ya. Kita kemas sesederhana mungkin. Kegiatan 32 ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatannya tidak semua dibiayai oleh APBD Kabupaten Pemalang. Oh begitu. Jadi memang bahasanya mengayu bagio masyarakat Kabupaten Pemalang ingin memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Pemalang. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang masyarakat, panitia dari masyarakat, biaya dari masyarakat. Oh gitu ya Ya Pak. mungkin ada sedikit bantuan kabupaten, mungkin ada sedikit bantuan kabupaten. Tetapi kebanyakan mereka panitia sendiri, biaya mereka sendiri, karena masyarakat ingin ikut memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Malang secara sederhana. Kita contoh, ada fun bike, ada perburungan ya, ada perburungan kolong, burung, Merpati ya? kicomania Iya. gitu ya. Terus ada Randu Dongkal Desa Festival gitu. Terus ada kejuaraan taekwondo, ada sepak bola, ada macam-macam. Ada pengajian muslimat, Iya. ada beberapa kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBD Kabupaten Pemalang. Iya. Tapi mereka, masyarakat Kabupaten Pemalang ingin memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Pemalang yang ke-448 dengan kepanitiaan mereka sendiri, dengan sukarela mereka sendiri, dengan biaya swadaya mereka sendiri. Artinya sebanyak kegiatan ini tidak semua dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Iya. dana APBD. Ada kemarin isu atau rencana ya, kita sampaikan rencana ada artis nasional. Tentunya kami sebagai pemerintah Kabupaten Malang mendengar aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Iya. Saya ucapkan terima kasih
sudah memberikan aspirasinya, masukannya, sehingga dengan tegas saya batalkan, walaupun artis nasional itu mungkin biayanya sekitar 200 juta, ya betul ya, sekitar 200 juta. Kalau kita hitung-hitung implikasinya terhadap kalau kita bicara tendangannya itu ya, implikasi tendangannya atau efek domino, gitu ya. Efek dominonya kita mengadakan artis nasional 200 juta, mungkin efek dominonya bisa lebih dari 200 juta. Sebagai contoh, ada yang datang artis nasional berarti UMKM tumbuh, ya kan? UMKM laku, UMKM laku, perhotelan juga mungkin laku, kan gitu ya. Ada beberapa yang ekonomi yang bisa tumbuh. Tetapi tidak ada masalah. Kita tidak perlu mengundang artis nasional, kita banyak artis juga, artis lokal yang bagus-bagus. Di sini ada juga band-band lokal yang bisa memeriahkan acara ini. Kita tampilkan ada band lokal berapa? 10 band lokal? 10 band lokal. Terus nanti mungkin untuk pengganti tanggal 29 karena tidak ada artis nasional, mungkin bisa kita tampilkan artis lokal, mungkin lagu-lagu nostalgia mungkin nanti ya gitu. Nanti bisa nih para teman-teman wartawan bisa ikut nyanyi nanti di situ. Kita meriahkan acara Hari Jadi ini dengan secara bersama-sama. Dari kita untuk kita, monggo silakan nanti nyanyi nostalgia gitu. Mungkin saya juga akan menyumbangkan 1-2 lagu untuk pas nyanyi nostalgia. Betul, harus itu, nanti Bapak. kita bersama-sama teman-teman wartawan ini ya, itu kira-kira. Sehingga kita rayakan Hari Jadi ke Kabupaten Pemalang yang ke-448 ini dengan sederhana tetapi meriah. Ada juga yang unik dari sini ya, dari kegiatan ini. Kita ada kegiatan kebersihan, keindahan, masing-masing OPD. Kita tugasi untuk taman-taman yang ada di Pemalang nih, taman-taman kota yang kita lihat tidak terawat, kesan tidak terawat gitu ya. Nah nanti kita tugaskan OPD, masing-masing OPD untuk menjadi lomba kebersihan. Nah, lomba kebersihan dan tidak hanya saat ulang tahun ini saja, hanya saat Hari Jadi ini saja. Tetapi nanti dirawat terus sehingga terlihat bagus, tamannya bagus Kabupaten Pemalang. Itu dengan kita melibatkan para OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Pemalang. Itu salah satunya. Yang kedua juga kita punya, nanti ada lucu juga nih, ada lucu tuh, isbat nikah terpadu. Isbat nikah terpadu. Jadi isbat nikah itu menikahkan kembali, ya sebenarnya menikahkan kembali lah bisa dibilang begitu ya, melegalkan. Karena dulu mereka menikah itu mungkin di bawah tangan, bukan kawin di bawah tangan, kawin siri gitu, kawin siri, tapi sudah bertahun-tahun mereka hidup, sudah punya anak juga. Nanti kita ada isbat nikah, meresmikan pernikahan mereka. Nanti lucu nanti. Itu masyarakat umum Pak? Masyarakat umum, masyarakat Kabupaten Pemalang. Nanti ada, kita sediakan 50 pasang ya Pak ya? 50 pasang. 50 kuota. 50 kuota. Nanti mereka dirias. Nanti dilombakan riasnya. Nanti ada perias-perias Kabupaten Pemalang ini untuk mencari satu orang untuk dirias, satu pasang untuk dirias, satu pasang untuk dirias. Ini juga nanti saya kira menarik. Setelah dirias Pak, konon kabarnya akan diarak juga Pak? Akan diarak juga nanti. Oh gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah pakem ya, ada hall ada ini yang sudah pakem. Kirap pataka mungkin nah itu Pak. Nguri budaya, kirap ya itu udah pakem ya, kirap udah biasa ya, kirap, pataka, terus ini kita juga nanti ada bersolawat. Pemalang bersolawat ada nanti ya, Pemalang bersolawat. Terus ada Hall Pangeran Benowo, itu ada juga nih Hall Pangeran Benowo mungkin yang mungkin sekarang baru gitu ya. Hall Pangeran Benowo. Terus kalau untuk logo kemarin sudah diputuskan pemenangnya, inilah logonya 448. Itu juga ada maknanya. Oh ya. Nanti kalau saya nggak paham menjelaskannya nih. Nanti bisa dibaca lah maknanya itu. 448 itu ada maknanya, ada warna-warna segala macam. Terus ada UMKM nanti juga ada UMKM, acara UMKM.
Terus ada kesenian pasti ya, ada seni budaya, terus ada ya tadi menampilkan pemuda-pemuda yang tadi band-band pemuda gitu. Terus ada pelayanan adminduk. Nah, itu. Terus ada seminar juga. Ini ada festival ada ya macam-macam nih, apel LPGRI semuanya. Jadi semuanya terakomodir ya Pak ya? Semuanya terakomodir, tidak harus biaya APBD secara keseluruhan gitu ya. Oke. Yang penting meriah, Murah dan meriah gitu Pak yang penting ya. Oke. Jadi hari jadi yang ditunggu-tunggu begitu kan. Akan banyak sekali masyarakat Kabupaten Pemalang nantinya tumplek-blek. Apalagi kalau nanti arak-arakan seperti kirap pataka Bapak, ini pasti di jalan-jalan ya. Rame. Udah rame banget. Pak ngomong-ngomong. Dan ini Rida, mungkin ini rangkaian acara ini mungkin bisa diakses oleh media ataupun warga masyarakat umum. Daripada Mas Mansur membacakan mungkin terlalu banyak juga karena banyak banget ini sampai 32 acara ya, baik acara utama ataupun acara hiburan. Tapi ini menarik Rida. Saya sebelum nanti kita ke ini audiens ke media. Kebetulan ada sekitar 77 dari media. Dan ini menjadi fungsi media sangat penting bagi pemerintah untuk penyebarluasan informasi dan juga kontrol sosial. Betul sekali. Pak Mansur ini menarik Pak, Mas Mansur, maaf. Bagaimana Mas Mansur mengakomodir aspirasi masyarakat ini dari berbagai kelompok, berbagai komunitas, seni, budaya itu bagaimana Mas Mansur untuk? Karena masing-masing punya mau ya. Dari seni, musik, banyak band, kelompok seni juga banyak. Bagaimana Mas Mansur? Iya, ini alhamdulillah banyak masukan ke WA saya gitu ya. Kita akomodir dan ini mungkin sudah maksimal ini. Artinya sudah memaksimal mungkin menerima aspirasi dari masyarakat yang ingin menampilkan segala kebolehannya gitu ya. Segala kemampuannya untuk ikut meramaikan kegiatan hari jadi Kabupaten Pemalang. Itu saya kira ini sudah lengkap lah. Banyak ada seni budaya, ada tadi band-band lokal ya, ada UMKM, ada bakti sosial, ada olahraga. Saya kira ini sudah lengkap. Sudah cukup. Kemarin kita sudah memberikan banyak masukan-masukan dari warga masyarakat. Nanti seandainya ada kegiatan lain ya bisa dilakukan setelah ini juga tidak ada masalah gitu ya. Kita siap untuk ini. Untuk kalau mereka mau meramaikan, masih mau meramaikan monggo silakan. Tapi untuk hari ini yang ada 32 ini mungkin kita launching sebagai rangkaian kegiatan hari jadi ke 448 Kabupaten Pemalang tahun 2023. Saya kira ini nanti bisa kita share, kita publikasikan, pasang baleho-baleho untuk bisa melihat bahwa di Kabupaten Pemalang akan merayakan hari jadi Kabupaten Pemalang yang ke-448 dengan sederhana tetapi tetap meriah. Baik, terima kasih. Juga untuk para pendengar ataupun pemirsa di channel YouTube, untuk arak-arakan kirap pataka itu nanti juga akan live streaming. Jadi untuk mereka yang berada jauh ya tidak bisa menyaksikan secara langsung, bisa melihat. Yang perantauan mungkin ya, iya, yang jauh, betul. Kangen sama masa kecil dulu. Ikut jadi pagar betis SMP, itu SMA dia. Gitu. Ya. Nah, saya kira saya juga pengen menyampaikan gimana, Mas? Terkait dengan kemarin memang ada kita rencana band nasional gitu ya, dan band nasional. Terus mungkin di media ada disandingkan dengan jalan yang rusak gitu mungkin. Nah, kita sampaikan memang saat ini pemerintah Kabupaten Malang belum cukup maksimal untuk menyelesaikan jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Pemalang. Tapi alhamdulillah kemarin di tahun 2022 kita bisa menaikkan dari angka 69% jalan rusak, kita sudah menjadi 73% sampai akhir tahun 2022. 73% jalan mantap ya Pak. Jalan mantap di Kabupaten Pemalang, dan ini nanti di 2023 kita juga ada beberapa pekerjaan yang akan kita kerjakan di tahun 2023 terkait dengan pekerjaan jalan. Dan yang terkait dan kemarin ada di upload masyarakat bahwa jalannya rusak, itu nanti di perubahan tahun 2022 akan kita selesaikan.
Kalau kita boleh selesai. tahu Insya yang di Allah, medsos ya. itu Jalan- kan Wali dan Armada, Iya. itu di jalan mana Pak? Jalan apa kemarin tuh? Seraya ya? Iya. Serayak. Oh Serayak. Serayak ya? Serayak mana? Sirayak ya? Sirayak, berarti Sirayak. Sukowangi Bapak. Hah? Jembatan, iya. Sukowangi, ya Sukowangi. jembatan di sana. Nah, Itu mejeng dia Wali sama nanti Armada. nanti di situ. mungkin yang di ini di penetapan mungkin dibagusin dulu apa pakai anu lah, pakai sirtu gitu ya. Pakai sirtu untuk perawatannya, nanti di perubahan 2023 baru kita kerjakan pengaspalannya nanti. Tepuk tangan dong untuk audiens semuanya, untuk Mas Mansur. Iya. Respon yang sangat bagus ya. Jadi masyarakat itu kan ngarep-ngarep ya. Jadi Dalan menginginkan dalannya halus. Nah ini ada jawabannya sudah dijawab oleh Mas Mansur. Terus Asal yang kemarin sabar ada gitu ya. ujung gede belimbing, nah itu kita Ya. juga kerjakan di penetapan nih. Ada 17 miliar, nah kita 17 kerjakan miliar, di ya. ujung gede belimbing gitu Ya. nanti. Terus ada pertarukan Klarean juga kita kerjakan. Ya kita semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa mengurangi jalan-jalan rusak di Kabupaten Pemalang. Saya kira itu. Jadi semuanya memang harus sabar ya. Iya. Pasti jalan rusak itu akan ditangani, tetapi harus sabar. Baik. Kan ini menyangkut anggaran juga gitu ya. Oke, Rida, kita mungkin Oh iya, ini rekan-rekan ke media audien ya. di sini ya, Barangkali dari ada awak yang media. ingin bertanya, ingin silakan berbincang. dari ya Maksimal maksimal 3. 3. Oke, berarti ada yang sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan. Oke, monggo. Topiknya tentang hari jadi ya. Ya, Hari topiknya Betul, hari Mas Mansur jadi. ya? Hari jadi ya. Hari jadi, oke. Silakan. Yuk, Dari sebelah timur Sebelah mana silakan dulu? Mas Agus Apete ya. Oke, silakan Agus. langsung menuju ke stand mic. Stand mic yang sudah Stand mic disediakan yang- silakan. ini. Oke, Nama lengkap, asal Perkenalan media ya. mungkin. Status nggak usah Mas. mic sudah bunyi ya? Oke. Sudah, oke. Monggo. Silakan Mas Agus APT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Pratikno dari media Radar Tegal. Mungkin langsung saja untuk menyingkat waktu. Kami sebagai media juga untuk mempertanyakan soal bagaimana sih untuk bisa membangkitkan masyarakat dan bisa membumikan hari jadi kepada masyarakat. Karena saya lihat hampir seputar kota saja belum begitu terlihat semringahnya masyarakat untuk hari jadi. Banyak toko, instansi dan mungkin instansi vertikal, ya toko-toko dan perbankan pun belum bisa mengayuh bagyo bagaimana kemeriahan yang bisa diciptakan untuk hari jadi Pemalang itu sendiri. Termasuk yang mungkin di desa. Hampir masyarakat juga tidak ya bisa dikatakan atau tak peduli atau mungkin karena kurang tahu bagaimana hari jadi itu sendiri. Jadi bagaimana akan menjadi meriah ketika masyarakatnya saja tidak ikut mengerti tentang hari jadi itu sendiri, karena seputar kota saja mungkin bisa dilihat hanya bendera merah putih, umbul-umbulnya saja kurang terlihat adanya kesemarakan bagaimana untuk menyambut hari jadi itu sendiri. Secara umum mungkin saya kemarin konfirmasi dengan Pak PJ Sekda, katanya ada surat edaran, tapi sejauh mana pelaksananya itu sendiri di tingkat bawah itu sudah mungkin tidak ada sentuhan-sentuhan secara langsung dengan masyarakat ataupun mungkin tersendat pada karena edaran surat itu sendiri. Mungkin itu saja yang kami bisa pertanyakan. Dan untuk hari jadi ini sendiri, untuk masyarakat tidak ada ajakan juga bagaimana untuk bisa masyarakat ikut senang, mungkin bisa dirasakan di desa-desa untuk bisa membangkitkan, mungkin ada kegiatan-kegiatan di tingkat desa. Itu pun belum kita rasakan itu sendiri. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dari Radar Tegal. Iya. Langsung saya Mau jawabannya. dijawab langsung Pak? Langsung. Baik, Mas silakan. Oke, terima kasih Mas Agus. Betul, saya kira memang masyarakat harus diajak untuk bersama-sama ikut merayakan hari jadi Kabupaten Pemalang.
Salah satu yang sudah kita lakukan adalah dengan membuat surat edaran kepada masyarakat, kepada para pemilik toko, pada para rumah-rumah gitu ya, untuk memasang baliho-baliho dan yang toko-toko memasang lampu-lampu di sepanjang perkotaan ini di Kabupaten Pemalang. Di depan tokonya saya suruh untuk memasang lampu kelap-kelip itu, lampu kelap-kelip. Di alun-alun pohon-pohon untuk dipasang lampu, tapi sampai sekarang belum dipasang nih kayaknya Pak. Kayaknya perintahnya saya sudah lama nih, tapi belum dilaksanakan. Di anu Pak, di monitor Pak. Nah gitu. Ini kepala dinas Perkim itu gimana ini? Sudah disuruh tidak dilaksanakan. Itu tidak, namanya kalau manusia itu manusia bebel itu. Sudah diperintahkan tidak dilaksanakan. Saya kira saya setuju dengan apa yang sampaikan bahwa kita harus meriahkan ini dari kita dulu, dari kabupaten dulu laksanakan, baru kita nyuruh orang lain, nah gitu. Dari sendiri kita aja belum melaksanakan, gimana menyuruh orang lain untuk ikut merayakan hari jadi Kabupaten Pemalang ini. Terima kasih, Mas. Barangkali ada jawaban lain, Bapak? Menabai, silakan Bapak. Mohon izin Bapak, kami dari Kominfo beberapa yang lalu sampai 3 hari kami keliling di seluruh Kabupaten Malang pakai mobilnya Mopen dari Kominfo, menghimbau untuk menyemarakkan, membumikan hari jadi Kabupaten Malang. Sudah kita lakukan selama 3 hari. Matur suwun. Cukup jawabannya, memuaskan? Mas Agus, terima kasih. Baik, berikutnya Mas silakan. Masih tentang hari jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Bupati, yang saya hormati Bapak PLT Sekda, yang kebetulan kalau mau kita temui sibuk terus, Pak LTPU, Pak Heri Firmanto, juga kalau mau ditemui sibuk terus, dan untuk yang ada di depan sini, perkenalkan, nama saya Hairun, saya dari Warta Pemalang, tergolong wartawan baru kemarin Pak, baru belajar. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang hari jadi Kabupaten Pemalang yang ke-448. Usia yang sudah sangat tua. Dalam hal ini yang digeber itu kemeriahan, kesederhanaan dan sebagainya. Namun lupa bahwa di usia yang sudah sangat tua ini, IPM Pemalang itu terjerembab jauh ke urutan 34. PDRB turun. Apalagi kalau kita berbicara masalah infrastruktur. Dengan budget yang ada di tahun-tahun kemarin dan tahun sekarang, ada analisis bahwa sinergitas komunikasi politiknya buntu. Ini yang harus diperbarui. Makanya dalam visi dan misi Pemalang ini, yang sinergitas ini, ayolah sinergitas yang sesungguhnya. Jangan sinergitas dalam slogan saja. Dan saya mohon kepada PLT Sekda, PLTPU, dan yang lainnya, mohon kalau teman-teman ketika mau konfirmasi sebagai kepanjang tanganan dari PLT Bupati, mohon diadakan waktu. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah banyak kearifan lokal yang tidak terokoptasi dalam rencana kegiatan di hari jadi. Kita masih ingat di zaman bupati-bupati yang lalu, mohon maaf Pak PLT, dari Pak Mahrus sampai berikutnya, ketika mau ada hari jadi Kabupaten Pemalang, media pasti diajak ke rembuk. Karena momentum untuk hari jadi Kabupaten Pemalang berdekatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari. Di sini sinergitas antara Pemda dengan wartawan saya lihat sama sekali nggak ada. Makanya saya mohon untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, mohonlah teman-teman diajak untuk rembuk. Yang selanjutnya, saya tidak mempertanyakan, cuman saya hanya bertanya, ketika pembatalan Wali Band dan Armada,
sudah pasti ada agreement dengan pihak manajer mereka. Nah, pembatalan ini pasti ada kompensasi yang ada di dalamnya. Makanya saya hanya ingin tahu manajemen yang ada di dalam kemarin yang memanggil armada ataupun memanggil wali itu EO-nya siapa? Artinya kita diperjelas. Kenapa pembatalan ini? Apakah memang karena polemik di masyarakat, anggaran Pemalang sedang kusut, atau karena Pemalang terimbas dengan kemiskinan ekstrim? Jadi itu saja. Yang lainnya nantilah, karena mohon maaf wartawan baru jadi nggak bisa. Pak. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak berkenan jawab. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi? Hairul, Mas Hairul dari Warta Pemalang. Warta Pemalang. Wartawan baru tapi luar biasa. Terima kasih Mas Hairul. Terima kasih atas masukannya. Saya setuju gitu ya, saat hari jadi ini seharusnya dilibatkan semuanya masyarakat gitu. Mungkin ada masukan-masukan, memang ini mengakomodir apa yang masyarakat sampaikan ke saya, tapi memang harus kita libatkan semua masyarakat, termasuk teman-teman pers. Barangkali ada masukan-masukan dari teman-teman pers yang bisa dimasukkan dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Pemalang. Dan terkait dengan IPM, kita akui Kabupaten Pemalang memang di ranking terbawah gitu ya, atau ranking nomor berapa sekarang IPM-nya? Nomor 4 dari bawah lah kira-kira gitu ya. Kita menyadari kita masih banyak permasalahan yang ada di Pemalang atau tantangan yang harus kita selesaikan bersama. Kita pemerintahan dengan masyarakat Kabupaten Malang, salah satunya IPM, yang kedua masalah kemiskinan, ya, masalah kemiskinan dan yang lain-lain, masalah pengangguran dan sebagainya. Untuk kami informasikan, untuk kemiskinan di Kabupaten Pemalang itu di tahun 2022 kemarin kita ada penurunan kemiskinan 1,5%. Artinya dari yang kemarin level nomor 2 dari bawah, sekarang kita sudah nomor 5 dari bawah. Tapi itu tidak menjadikan kita puas, artinya kita masih perlu adanya lompatan-lompatan untuk bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan ekstrim dan kita bisa menjadi di level-level minimal setengah dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Tapi apapun upaya yang sudah kita lakukan bersama, baik dari pemerintah dan bersama masyarakat, kita sudah ada penurunan kemiskinan 1,5% lumayan. Tetapi terkait dengan kemiskinan ekstrim, terus terang mungkin perlu saya sampaikan bahwa mungkin kita juga tidak miskin ekstrim sekali gitu ya. Artinya kalau misalkan datanya betul-betul kita hitung secara nyata di lapangan, mungkin tidak miskin ekstrim yang sekarang ini marak di Kabupaten Pemalang. Tapi apapun itu sudah menjadi data dan perlu kita upayakan untuk bagaimana Pemalang ke depan lebih maju dan lebih sejahtera dengan tema Pemalang aman dan ikhlas, kira-kira begitu. Baik Pak Sidik, mungkin mau menambahkan? Cukup Pak Sidik, baik. Penanya ketiga, silakan Mas. Ya, jadi saat sekarang Anda masih bersama kami di talk show dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Pemalang yang ke-448 yang disiarkan secara langsung live streaming dan Anda saudara pendengar di 87.7. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, nama saya Joko Widodo dari Harian Suara Merdeka, Bapak. Terima kasih dalam kesempatan ini izinkan saya memanggil Bapak, nggih. Bukan Mas, karena yang Mas sudah nggak adanya Bapak. Jadi saya manggilnya Bapak saja. Terkait dengan itu, temanya cukup bagus, memang sesuai dengan kondisi real saat ini, bersatu, Pak, nggih. Satu dok nggih, Bang, nggih. Satu dok nggih. Satu dok nggih. Harapannya memang saat ini bersatu, Pak. Tidak berdua, Pak. Saat itu yang kedua memang
Saya tadi juga mendengar, lihat situasi dan kondisi Pemalang memang banyak PLT, PLH, PJ kan kayak gitu. Harapannya dalam waktu dekat Pak bisa dijadikan definitif. Itu efeknya kemana-mana Bapak. Terkait dengan hari jadi, ada titipan juga dari teman, mohon kegiatan merata Pak, tidak hanya terfokus di kota Bapak. Pemalang tidak hanya satu kota, tapi ada Belik, ada Watu Kumpul, ada Pulau Sari, yang jangan sampai teman-teman atau saudara-saudara kita yang di sana merasa Pemalang kok hanya di kota. Jangan sampai itu terjadi. Selain itu, saya harapannya yang lebih besar Pak terkait dengan hari jadi, harapannya itu ada kado besar, kado yang positif nggih. Ada investor Pak yang mempunyai efek domino luar biasa, tidak hanya efek domino 100 juta, 200 juta, 300 juta atau semiliar ya, tapi sampai bermiliar-miliar dan bisa dipakai untuk anak cucu kita Pak. Ini yang penting Pak, jadi tidak hanya momen hari ini atau hari esok, tapi jauh ke depan Bapak. Jadi saya mohon dari bapak-bapak yang di hadapan saya ini, para pemangku kebijakan, bisa berbuat sesuatu yang besar untuk Pemalang, mendatangkan investor Pak. Di tetangga kita di Batang, kota industri, apa yang bisa kita support di situ, support sistemnya Pak. Mungkin SDM oke, mungkin yang lainnya monggo. Jadi kado yang kami tunggu sebagai rakyat Pemalang, investor Pak terkait itu. Dan selain itu maaf banyak banget ini Mas, Mbak, Bapak, mohon maaf terkait dengan PR yang besar Pak, terkait dengan anggaran. Anggaran ini harus benar-benar dikelola yang maksimal, karena PR-nya Pemalang tidak hanya jalan Bapak, tidak hanya pelayanan, tapi ada satu yang cukup. Kalau tadi disampaikan kawan-kawan ada kemiskinan, ya, tapi ada yang lebih ngeri lagi kaitannya dengan generasi kita Pak. Generasi mungkin bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, yaitu generasi-generasi yang stunting Pak ini Pak. Pemalang juga punya PR besar, selain kemiskinan tapi stunting. Ini harus benar-benar dapat perhatian dari semua pihak Pak, karena ini menyangkut generasi Pemalang Pak. Generasi Pemalang ke depan. Apabila generasi saat ini yang dilahirkan bermasalah, ke depannya juga akan tidak maksimal untuk Pemalangnya. Begitu Bapak, matur nuwun, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Mas Joko, luar biasa. Terkait apa tadi pertama? Apa pertama tadi? Kegiatan yang merata Bapak. Bukan, itu terakhir itu. Panjangnya nggak nulis. Mana tulisannya tadi? Mana tadi tulisannya? Tadi yang pertama kado dia. Kado investor. Pertama bukan itu. Anggaran. Tanding apa tadi pertanyaan yang pertama Mas? Pertanyaan yang pertama tadi apa? Saya mencatatnya hanya kegiatan yang merata ini. Oke baik. Suruh nulis, panjangan nulis lah. Sudah saya. Ini saya setuju sekali. Ada satu acara di Randu Dongkal. Ada acara satu di Randu Dongkal, Randu Dongkal Desa Festival. Jadi itu salah satu, saya sangat setuju. Memang harus merata, ada di beberapa, tapi ini ada satu, yaitu Randu Dongkal Desa Festival. Nanti ada kegiatan di Randu Dongkal. Ada kirap juga di situ nanti. Nanti kita juga akan datang ke sana, gitu ya. Terus lomba merpati kolong, nah itu juga nanti ada di Jebet, ada di Jebet ya, Cerakah, ada lokasi di Cerakah nanti, kolong itu. Terus, bakti sosial Watu Kumpul, nah Watu Kumpul ada juga. Terus kita nanti di Pangeran Benowo di Penggarit, ada juga di Penggarit. Jadi alhamdulillah, tapi belum
semua kecamatan di Pemalang ada semua, tapi kita sudah beberapa mewakili. Tapi terima kasih, ini masukan yang bagus. Terus untuk investor, insya Allah besok Jumat ada investor yang di Keramat, Longwell, datang ke Pemalang, kita diskusi. Karena memang masih ada di satu titik itu masih ada tanah miliknya desa, kas desa. Nanti bisa kita diskusikan, kalau misalkan itu bisa sementara tinggalkan, yang penting yang lain bisa dikerjakan, Longwell bisa masuk ke Kabupaten Pemalang. Saya kira itu salah satu investasi cukup lumayan di Kabupaten Pemalang. Untuk kado, benar-benar ini sebagai kado hari jadi Kabupaten Pemalang. Stunting, saya sangat setuju, karena stunting adalah untuk masa depan. Kalau sekarang orang otaknya pertumbuhannya kurang bagus, baik pertumbuhan secara fisik maupun pertumbuhan otaknya, ke depan nanti Kabupaten Pemalang seperti apa kan gitu ya. Beberapa sudah kita upayakan untuk terkait dengan stunting, bagaimana orang sebelum nikah sudah kasih gizi, kita kasih gizi, bagaimana kita saat dia berproduksi, nikah berproduksi juga dikasih gizi, saat mereka istrinya hamil dikasih gizi, habis itu melahirkan, setelah jadi anak dikasih gizi. Nah, kita program-program seperti itu sudah kita lakukan sehingga mengurangi terjadinya stunting di Kabupaten Pemalang. Dan apabila ada anak yang sudah stunting, kita juga support dengan gizi-gizi makanan agar mereka ada pertumbuhan dan lepas dari stunting. Saya kira itu. Terima kasih Pak Mas Joko. Kira itu Bu? Iya, Ya, baik, cukup Bapak. ya. Terima kasih Bapak. Jadi banyak hal yang sudah dibicarakan hari ini. Yang terakhir nih closing statement. Apa sih harapan dari Mas Mansur juga kepada masyarakat untuk peringatan Hari Jadi Kabupaten Pemalang tahun ini yang ke-448? Baik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang dari ujung selatan, dari barat, timur, semuanya, Pantura maupun wilayah Punggung. Ayo kita rayakan Hari Jadi Kabupaten Pemalang ini dengan meriah dan sederhana, dan tetap meriah gitu ya. Karena tentunya kita lagi prihatin, terus terang kita sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang banyak PR atau tantangan-tantangan yang harus kita lakukan yang mungkin lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Tetapi apapun kita menghargai bahwa di tanggal 24 Januari adalah hari jadinya Kabupaten Pemalang dan kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Pemalang ikut merayakan atau ikut memeriahkan. Nah, tetapi apapun tugas-tugas yang lebih berat lagi itu wajib kita laksanakan. Dan ini sebagai penghormatan kita kepada hari jadi Kabupaten Pemalang, mari kita rayakan Hari Jadi Kabupaten Pemalang ini dengan meriah dan sederhana. Kira itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi kalau tema tahun ini adalah sederhana mungkin sederhana tapi meriah. Tidak mengurangi esensi dari Hari Jadi Kabupaten. Tidak mengurangi makna. Seberat apapun beban kalau dipikul bersama gitu ya. Dengan ikhlas. Kita doakan bersama agar pimpinan-pimpinan kita yang saat sekarang berada di depan ini yang mewakili tetap sehat, beraktivitas dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, pastinya begitu. Terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya di sini, rekan-rekan media juga terima kasih. Dan juga penonton di rumah. Iya, semuanya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan pastinya dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan dirgahayu. Kabupaten Pemalang yang ke-448. Kita meriahkan. Sederhana, meriah. Oke, terima kasih. Saya Rida Nirvana. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.